Saya tidak ingat apa-apa, kalau tidak ingat apa-apa. Dia nggak ada rasa bersalah loh ketika dia ngomong itu, melakukan pengakuan di depan kami dan semua orang yang di sini. Saya merasa memang benar ada sisi gangguan kejiwaan, tetapi juga ada energi makhluk halus lainnya. Dia tuh gini, jadi saya ngelihat dia tuh juga ada yang ngikut gitu loh, bentuknya wanita, tapi lidahnya panjang banget. Itu apa ya saya lihatnya? Jadi kayak wanita. Kemudian ini saya ngeliat di sini nih. Itu lidahnya. Tuh. Bayangin deh, ini ada bertahun-tahun setelah dia 1, 2 bayi, akhirnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Dan ternyata banyak banget korbannya. Lebih dari 10. Kamu coba tanya dia deh. Kamu sadar nggak, Mbak? Saya tidak menjudge, saya tidak menghakimi. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan seseorang yang suci juga untuk menghakimi orang. Tetapi saya hanya ingin melayangkan pertanyaan. Mbak Tisa ngaku deh, sebenarnya korbannya hampir 15 kan? Iya. See, ini my point. Iya, jadi banyak korban. Jadi ketika udah ada mengalami 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia mau lagi, dan mau lagi. Setiap melihat bayi, siapapun, bayi siapapun. Bayi siapapun. Iya kan? Entah kenapa juga saya ngelihat dia punya frekuensi otak yang bisa mempengaruhi orang loh. Ya maksud saya bayinya bisa kayak ikut aja gitu orang supaya minjemin bayinya. Iya lucu ya, lucu. Dia ambil, dia gendong, terus dibawa kabur dan Ya jadi ini bayi. Tapi saya ngeliat tiba-tiba kalau lucu, siapa namanya? Maaf ya Mbak Baby, saya harus ceritain semuanya dan kamu harus kuat. Ini saya lihat nih siapa ya? Ini kamu ngelihat ada di sini sekarang, Roy? Betul sekali, Bay. Dia ada di sini dan dia nggak suka kita omongin dan dia nggak suka saya gambar. Tapi saya orangnya nggak suka kalau setengah-setengah. Saya itu akan menantang orang-orang atau setan-setan yang berkeliaran. Saya nggak peduli dia marah apa enggak, tapi dia ngelakuin perbuatan yang menyeramkan. Ini keterlaluan sih. Sudah ada tindakan, maksudnya tindakan ada itu belum? Udah masuk sel? Udah, dia waktu dilaporin ke polisi dilepasin, tidak masuk penjara karena dianggap punya kelainan jiwa. Sayang sekali. Jadi, ya. dianggap sakit jiwa, masuknya ke rumah sakit jiwa. Oke. Pertama kali sosok ini ngikutin dia karena apa ya, Roy, menurut kamu? Karena awalnya ngeliat bayi. Terus dari dirinya sendiri dong sebenarnya muncul. Iya. Yang akhirnya malah mengundang makhluk-makhluk ini. Tuh, si Mbak Tisa ini setengah gangguan jiwa, tapi seperempat lainnya gangguan makhluk astral. Jadi lengkap tuh. Dari cara matanya memandang, dari cara duduknya, dia tidak ada rasa bersalah atas korban-korban yang banyak dilakuin. Dan saya ngerasain ini, ya, gangguan jiwa. Tetapi memang ada roh-roh yang lain. Kamu tahu nggak sih akibatnya Mbak Tisa? Gara-gara kamu 1, 2, dan 3 akhirnya mengundang makhluk-makhluk untuk minta tumbal lagi dan lagi. Mungkin dia nggak sadar, Bay. Tapi orang yang melihat kan aneh. Sekarang setelah keluar dari rumah sakit jiwa masih suka muncul perasaan itu. Dan kuatnya masih sama seperti sebelumnya. Iya. Tuh,
Ini Bay, lihat deh. Ini apa nih yang ada di lukisan ini? Aduh, saya merinding loh. Dan makhluk ini yang ngegerakin dia dan ikut dijadikan korban. Betul sekali, Bay. Putus semuanya. Dia cuma bilang lehernya doang ya. Tapi saya lihat tangannya juga putus. Karena masih rentan. Krek. Kayak, ya bukan kayak gini, tapi... Kita punya sumpit gak sih? Sumpit. Atau lidi. Kalau ini diusir, keinginan dia bisa hilang juga nggak, Roy? Semoga bisa hilang. Tapi hukum karma tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah meninggalkan seseorang yang berbuat karma baik atau karma buruk. Terutama juga hukum sosial. Jadi dia tidak bisa berteman dengan banyak orang. Karena semua orang beberapa sudah mengetahui perbuatan dia. Jadinya dia tuh ditemenin sama orang. Orang takut sama dia. Jadinya dia tuh hukum sosial. Ih, itu kan yang suka itu. Hati-hati loh. Jadi setiap saya lihat dia ya, ada anak kecil jalan sore-sore atau pagi dijemur, biasanya baby, ya kan? Kemudian dijemur di baby, masukin lagi. Dia datang. Ketakutan semua. Jadi dia menimbulkan keresahan dong buat lingkungannya. Betul sekali, Bay. Semenjak dia lepas dari rumah sakit jiwa, beberapa tetangganya dilaporkan tidak mau bertemu dengan Tisa, dan saya ngerasa di dalam mata batin saya, mereka pas lagi jemur-jemur atau lagi ngobrol suapin anaknya sore-sore, itu adalah Mbak Tisa. Langsung bawa masuk ke dalam. Langsung bawa masuk ke dalam. Ketakutan semuanya. Dan mereka saling teks masing-masing, jangan keluar dulu soalnya dia lagi keluar. Ini kamu membawa keresahan masyarakat sebenarnya. Serem banget loh, karena secara nggak sengaja dia memberi makan arwah. Aduh serem banget pokoknya, Bay. Ini baby, tapi putus nih. Pengobatan dan terapi yang dia lakuin di rumah sakit jiwa nggak ngebantu juga ya, Roy? Maksudnya sebelum tuntas? Belum, apalagi dia udah dirasuk sekarang. Mana ada sih, Bay, orang normal Iya. kalau bukan roh jahat, arwah kan? Ya. Gak mungkin lah, Bay. Orang normal bisa seperti itu tanpa ini yang saya gambar. Saya pancing nih keluar untuk keluar lawan kita. Kekuatannya dia udah mulai jahat sih di belakang layar, di belakang dia. Jadi saya harus menjaga jarak juga sih. Tampaknya dia udah netesin. Oh, dia udah mau minta korban lagi dong? Dan udah deket ke arah Tisanya? Iya, tapi kita pelan-pelan dulu ya. Calm down dulu. Ada yang mau ditanya nggak, Mbak Baby? Atau dikasih tanggapan mengenai apa yang dilakuin Tisa? Aku nggak berani ngeliat dia. Aku nggak mau nanti jadi transfer ke aku. Nanti aku ngeliat anak aku jadi. Aku butuh minuman nih. Aku mengalami gangguan Iya. delusi nih. Kayaknya saya sakit kepala loh. Saya belum pernah seperti ini sebelumnya, Bay. Makhluk yang ganggu dia nggak mungkin pindah ke orang lain kan? Karena Baby juga punya bayi. Jangan sampai nanti. Semua, jadi gini, saya nggak mau duduk di sini karena saya ngerasa kenapa ya dia ngeliatin saya dia menyampaikan pesan, gua mau bayi. Gua mau apa? Aduh. Saya butuh air nih. Saya ngerasa saya ngerasa gejala delusi di pikiran saya. Kenapa ya? Saya kok ngerasa. Aduh, Thank you. Tenang dulu ya, Bay, Baby. gue ngerasa ada yang aneh di Bay, di pikiran gue. Kenapa? Kenapa ya? Gue lihat dia tiba-tiba kayak
Ini di mata gue sih, Bay. Jadi di mata aku tuh, Bay, saya ngelihat bayi depan mata saya di. No, kamu bohong, Mbak Tisa. Kamu juga pakai pisau ternyata. Ada pisau juga. Iya kan? Saya nggak percaya, Tisa, kamu sehat secara jiwa. Kenapa kamu pakai pisau segala ya? Dengan gila gitu. Dipotong-potong terus dimakan. Roh jahatnya ada di dalam diri dia loh, Bay. Sekali kita ngelakuin kesalahan fatal, mungkin dia akan tunjukin kita kekuatan gaibnya. Sekali kita fatal, dia akan nunjukin kekuatan gaibnya. Kak Bayu, Bay, aku gue mau gak kuat, tanya. Bay. Iya. Kenapa sih dia harus dikeluarin dari rumah sakit jiwa kalau... Mungkin sudah dianggap sudah Bay, sembuh. ini nggak mungkin kalau dia keluar dari rumah sakit jiwa kalau... Iya, dia dianggap mungkin udah baik di sana. Di sana hasil observasinya udah menunjukkan dia udah nggak ada kelainan jiwa. Tapi justru mungkin karena hukum sosial di rumahnya buat dia tuh masih ngerasa dia gangguan. Saya minta pancingan di sini. Saya harus tahu. Gimana mancing Gue dia mau keluar? keluarin dia punya iblis nih. Saya butuh boneka bayi. Saya takut sekali, Bay, dengan alam pikiran saya. Bay, kamu lihat belakang dia deh, Bay. Semuanya ramai anak-anak bayi dan bayi ambar. Tapi kepalanya pada kayak gini. Dan yang satu yang lebih parah adalah di belakang dia ada makhluk ini. Oh my God. Oh, pancing dia keluar ya? Aku belum siap tapi, Bay. Aku lihat di dalam pikiranku sendiri ya. Banyak banget ya. Kalau saya pancing dia keluar iblisnya, apa yang terjadi ya? Jangan pojok. Dia sakit jiwa juga sih. Ternyata dia benar sakit jiwa dan dirasuki masuk halus. Bayinya putus loh. Baik, bantuin sadarin. Aduh, ini Saya butuh kain hitam nih. Bangunin Mbak Tisa, yuk kita bantuin. Saya butuh tenaga lebih Mbak sekarang. Tisa. Mbak Tisa boleh bangun. Mbak Tisa. Dia harus di ini apa namanya, di bawah pengawasan. Jadi saya minta kain hitam. Gila men. Wah, lihat deh. Ini kepala. Setiap dia ngelihat bayi atau sosok bayi, dia sampai putus. Setelah dia putus, dia ngerasa puas batinnya. Ini gangguan jiwa sih. Dia kanibal berarti. Makan manusia. Saya ngerasain ada yang aneh di sini. Makhluk ini masih ada di yang mau sekitar bantu Tisa. saya gak? Takut ya? Di sini ada yang punya baby nggak?
Ada yang punya bayi? Yang bisa kontrol. Ada yang bekerja sebagai nanny nggak? Apa namanya? Babysitter. Perawat, pengasuh? Oke. Baik, saya hadapin sendiri. Kamu perlu apa, Roy? Saya butuh air kembang lagi. Air kembang lagi? Air kembang. Ini tuh masuk gangguan jiwa ya, Bay? Iya, ini Skizofrenia. jelas ini Gangguan bisa jadi jiwa. skizo. Skizo. Aduh, Saya butuh lonceng juga. Setiap kali ada event atau hari raya besar, gak ada satupun bayi yang mau keluarga yang punya bayi mau datang ke rumah dia karena takut dimakan. karena takut nih. Saya ngeliat di sini gini. Jadi semua orang udah jauhin dia. Harus itu aja deh. Aduh. Karena saya duduk Saya di samping capek dia juga udah gak nyaman gitu. Oke. Saya harus manggil lagi. Saya baca pikiran dia. Dia sebenarnya nggak bisa lepas, Bay. Kecuali dalam pengobatan. Gak bisa lepas. Enggak. Dia cuma bisa lepas sementara hari ini. Tapi nggak bisa lepas. Berarti besok-besok bisa datang lagi dan bisa ada korban lagi dong, Roy. Iya.